Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Sabtu 19 November tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Marilah ya Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan demikian tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, dosa itu merusak. Dosa itu merusak. Saudara, perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti akan melahirkan dosa baru. Perbuatan dosa yang beranak pinak dalam diri seseorang pasti membawa kehancuran. Matius 18 ayat 15 sampai 20 bacaan kita pada pagi ini menyajikan satu strategi untuk menolong seseorang agar sembuh dari pergumulan karena dosa. Prinsipnya adalah menuntun seseorang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat. Untuk bisa melakukannya, seseorang harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan adalah: pertama, tentu harus diketahui lebih dahulu pergumulan dosa yang dialami oleh seseorang. Kemudian dengan motivasi iman dan kasih serta keberanian dilakukan pendekatan 4 mata. Mengapa dimulai dengan 4 mata? Karena pendekatan dengan 4 mata tentu dilakukan dari hati ke hati. Hal itu bisa lebih menolong karena banyak orang ketika berada dalam pergumulan tidak menerima jika pergumulannya diketahui banyak orang. Yang kedua, karena ada orang yang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk menolongnya jika hanya dengan 4 mata, maka perlu ada langkah lebih berikut, yaitu melibatkan 2 atau 3 orang bahkan lebih. Hal ini dilakukan karena soal karakter, bahwa ada orang yang baru mau menyadari dosanya ketika dihadapi oleh beberapa orang. Ketiga, ada saatnya lembaga gereja dan pemerintah dibutuhkan dan perlu dilibatkan dalam menolong seseorang untuk bertobat dari dosanya. Saudara, dosa sangat merusak hidup orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu setiap perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain harus secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan dosa yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami terus hidup di dalam perkenan-Mu
dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah kami Tuhan, berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan tanggung jawab kami, dalam setiap tugas dan kesibukan kami. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, sehingga kami menjalani sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jikalau hari ini mereka boleh berjumpa dengan hari ulang tahun mereka, atau ulang tahun pernikahan, atau berkat-berkat Tuhan yang lain yang dialami oleh saudara kami. Berkati saudara kami dalam kehidupan selanjutnya. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Kami menopang saudara-saudara kami, jikalau ada saudara kami yang sedang bergumul, dan secara khusus saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, saudara kami yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan, kami mohon Tuhan memulihkan saudara-saudara kami, sehingga di hari-hari ke depan mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa, berkati kami dan lindungi kami dalam rumah tangga kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan terus menyertai kami. Ini doa kami, pengharapan kami. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.